Pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir. Yang pertama, persiapan alat. Tempat tidur pemeriksaan, bak instrumen, handscoon, bengkok, stetoskop, lampu, termometer, pita pengukur, timbangan bayi, penunjuk waktu atau jam, jangka panggul. Persiapan pasien. Menginformasikan pada ibu bahwa akan dilakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Permisi Ibu, kami akan di sini melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Jadi tujuannya untuk memeriksakan fisik secara keseluruhan pada bayi Ibu untuk memastikan kondisinya dalam normal. Persiapan lingkungan, menutup tirai dan jendela. Persiapan diri, memakai APD lengkap. Mencuci tangan 6 langkah. Singkatkan baju, kemudian kita lepas perhiasan. Setelah cuci tangan, kemudian kita bersihkan dengan Gunakan sarung tangan. Setelah memakai APD lengkap, kemudian masuk ke langkah-langkah pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Yang pertama adalah timbang bayi dengan menggunakan alas tanpa selimut. berat bayi normal 2.500 sampai 4.000 gram. Ukur panjang bayi. Panjang bayi normal. Selanjutnya lakukan pengukuran suhu. Suhu normal pada
bayi yaitu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Menghitung pernafasan bayi, hitung selama 1 menit penuh. Jadi normalnya 40 sampai 60 kali per menit. Hitung detak jantung selama 1 menit penuh. Kita hitung selama 1 menit penuh, ya normalnya yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Pemeriksaan kepala. Oke, pada untuk pemeriksaan kepala, kita lihat bentuk kepalanya ya, simetris atau asimetris. Kemudian kita lihat ya, ada kaput succedaneum atau ada hepalsimatum. Kemudian setelah itu ya, kita lihat juga ada seborrhea atau tidak ada. Kemudian setelah kita melakukan inspeksi, kita melakukan pengukuran untuk di kepala, yaitu dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada melingkar, kemudian yang kedua melintang, dan yang ketiga ada muka belakang. Yang pertama kita mengukur lingkar kepala dengan melingkar, yaitu yang pertama ada circumferentia suboccipitobregmatica, normalnya 32 cm. Kemudian setelah itu yang kedua ada circumferentia fronto-occipito, normalnya 34 cm. Setelah itu yang ketiga untuk melingkar ada circumferentia mento-occipito, yang mana normalnya adalah 35 cm dari mento-occipito. Kemudian setelah itu ada melintang, yaitu kita menggunakan jangka panggul, yang mana ada pengukuran biparietal kemudian bitemporalis. Kemudian biparietal normalnya 9 cm. Kemudian kalau untuk bitemporalis yaitu 8 cm. Setelah itu ada ukuran muka belakang ya. Jadi untuk ukuran muka belakang kita yang pertama ada diameter ya, suboccipitobregmatica. Jadi suboccipitobregmatica normalnya adalah 9,5 cm. Kemudian setelah itu yang kedua ada suboccipitofronto, normalnya adalah 11 cm. Kemudian ada fronto-occipito, normalnya adalah 12 cm. Kemudian ada mento ya, kemudian mento-occipito itu normalnya adalah 13,5, dan yang terakhir ada submento-bregmatica yaitu 9,5 cm. Pemeriksaan mata bayi. Untuk di mata ya, kita lihat bentuk matanya simetris atau asimetris. Kemudian juga kita melihat sklera ya, berwarna putih atau kuning. Kemudian setelah itu kita lihat lagi untuk ada strabismus atau tidak, kemudian ada perdarahan konjungtiva atau tidak. Pemeriksaan hidung. Oke. Untuk di hidung ya, kita lihat pemeriksaan untuk cuping hidung, kemudian setelah itu pada septum nasi. Kemudian untuk lubang hidung kita lihat simetris atau asimetris. Pemeriksaan mulut. Untuk di mulut ya, kita lihat untuk bibir ya, kedua bibir atas dan bawah kita lihat simetris atau asimetris ya. Kita lihat juga ada labioskisis ya atau labiopalatoskisis. Pemeriksaan telinga. Kalau untuk di telinga kita lihat kedua daun telinga ya, kita lihat simetris atau asimetris. Kemudian kita lihat juga ada kelainan atau tidak. Kemudian ada cairan yang keluar atau tidak dari lubang telinga. Pemeriksaan leher. Kemudian di leher ya, kita pemeriksaan melakukan palpasi pada leher dengan menggerakkan jari ke sekeliling leher. Pemeriksaan klavikula. Untuk di klavikula, jadi kita menggunakan jari telunjuk ya, kemudian meraba ke seluruh klavikula untuk memastikan adanya fraktur atau tidak. Jadi kalau misal ada fraktur, kemudian pada saat kita palpasi ada bunyi krepitasi. Pemeriksaan tangan.
Kemudian untuk di pemeriksaan tangan ya kita lihat kedua tangan simetris atau asimetris ya. Kemudian setelah itu untuk kelengkapan jarinya kita lihat apakah ada polidaktil, kemudian sindaktil atau adaktil. Pemeriksaan dada. Untuk di dada ya jadi kita melakukan pemeriksaan, kita lihat di dada yaitu kesimetrisan dada, gerakan dada saat bernafas, kemudian adanya retraksi interkostal atau tidak ada. Kemudian setelah itu pengukuran lingkar dada. Untuk pengukuran lingkar dada jadi normalnya 33 sampai 35 cm. Pemeriksaan abdomen. Untuk di abdomen ya kita lihat ada perdarahan tali pusat atau tidak ada. Kemudian setelah itu kita lihat apakah ada hernia umbilikalis. Kemudian kita lihat juga apakah ada omphalokal. Kemudian perdarahan tali pusat. Pengukuran lingkar abdomen. Untuk di lingkar abdomen ya selisih 1 cm dengan lingkar dada. Pemeriksaan genitalia. Untuk di genitalia pada laki-laki kita memastikan adanya lubang uretra ya. Kemudian ada kelainan hipospadia atau tidak ada. Kemudian kita lihat juga fimosis atau tidak ada fimosis. Kemudian kita melakukan palpasi pada skrotum apakah testis sudah turun dalam skrotum. Itu untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuan jadi kita memeriksakan vulva dengan cara membuka ya, kemudian labia secara perlahan dengan memastikan adanya orifisium uretra dan lubang vagina. Pemeriksaan tungkai. Untuk di pemeriksaan tungkai ya kita lihat simetris atau asimetris. Kemudian memeriksakan panjang kedua tungkai dengan cara meluruskan kemudian membandingkan. Pemeriksaan spinal. Untuk pemeriksaan spinal ya jadi bayi dalam keadaan tengkurap. Kemudian kita lihat ya ada spina bifida atau tidak ada. Kemudian setelah itu juga kita memastikan adanya sphincter ani atau tidak ada. Pemeriksaan kulit. Untuk di pemeriksaan kulit jadi kita lihat yang ada namanya bercak mongol atau tanda lahir. Kemudian setelah itu juga kita lihat adanya ruam atau memar di sekitar kulit. Pemeriksaan refleks. Untuk di refleks, jadi ada beberapa refleks pada bayi baru lahir ya. Ada refleks moro, yaitu terkejut pada saat kita memberikan suara. Kemudian setelah itu refleks rooting, mencari puting apabila kita menyentuh ya sekitar mulut bayi tersebut akan mencari sentuhan tersebut. Kemudian juga ada swallowing, kemudian untuk rooting, untuk menelan, kemudian juga ada mencari puting susu, ya ada refleks moro, ada refleks sucking, kemudian refleks sucking, refleks menghisap, kemudian swallowing. Setelah itu juga ada grabella yang mana kita apabila melakukan penyentuhan ya di sekitar kedua mata, antara kedua mata, jadi melakukan kedipan, ya memejamkan mata. Kemudian setelah itu juga ada refleks yang namanya palmar grasp, yang mana pada saat kita meletakkan tangan ya di telapak tangan bayi tersebut secara refleks akan menggenggam. Kemudian Babinski ya, kemudian serta chronic neck, seperti itu untuk refleks. Setelah semua selesai pemeriksaan, maka membereskan bayi kembali. Membereskan alat, melepaskan APD, mencuci tangan di bawah air mengalir, dokumentasian hasil pemeriksaan, menyampaikan hasil pemeriksaan kepada orang tua bayi. Baik Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan pada bayi Ibu ya.
dari semua pemeriksaan yang sudah saya lakukan, keadaan bayi ibu dalam keadaan normal dan sehat. Demikian pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.